Sekarang berapa? 50 kilo. Naik 50 kali dalam 7 tahun, itu hebat. Luar biasa. Ya, tepuk tangan. Oke, kita perkenalan dulu. Halo Kak, sapa dulu Kak sahabat kita. Kakak namanya siapa? Halo, namaku Osin, berasal dari Temanggung, Jawa Tengah. Alhamdulillah, Kak Osin dari Temanggung, Jawa Tengah. Nah, beliau ini adalah backgroundnya juga sama seperti saya, menjadi seorang TKW. Tolong jelaskan Kak ya, ini bagaimana sih ceritanya atau awalnya Kakak membuat sambal yang sekarang lagi booming di Hongkong. Nah, itu mulainya Kakak itu dari tahun berapa begitu? Pertama mulainya tahun 2015 saya belajar dari Mandiri Sahabatku, belajar entrepreneur. Udah gitu saya masuk ke BMC juga, terus dari situ ada temen saya bikin sambal, terus kebetulan dia bilang enak gitu, kenapa nggak dijual gitu. Jadi dari situ saya punya ide untuk jual sambal. Sungguh luar biasa. Jadi ini contoh ya kakak kita, bagaimana kita itu ketika di hari libur ya Kak ya, kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menambah penghasilan kita di luar jam kerja kita. Jadi kita menambah penghasilan kita. Jadi ini Kakak Osin yang sangat luar biasa. Nanti selebihnya bagaimana keterangan beliau, kita simak video yang berikut ini. Begitu juga dengan bawang merah dan bawang putih itu sudah bersih, sudah dikupas. Saya pulang tinggal blender, tinggal goreng aja. Jadi enak begitu. Saya takutnya kalau pulang di Indonesia harga hari ini kayaknya masih mahal, nggak tentu kan? Itu masih dilema gitu loh Pak. Sedangkan kalau di sini operasionalnya lumayan besar Pak. Karena kita juga dikalah dengan waktu. Jadi masih agak dilema ini. Ya alhamdulillah hari ini bisa bikin 50 kilo dan ya masih bisa jalan, masih bisa bertahan sampai hari ini selama 7 tahun gitu. Alhamdulillah juga dari dulu bikin segitu, sekarang sudah ada reseller, sudah masuk ke 17 toko di Hongkong, area Hongkong. Ini mungkin cuma sedikit gambaran bahwa kita di sini menggunakan waktu libur dengan baik. Karena saya pikir main itu tidak ada batasnya, tidak ada habisnya. Betul. Jadi saya tidak ingin menggunakan waktu saya cuma untuk main dan main. Waktu kita main sudah selesai. Saya pikir begitu. Saya ingin memberi contoh buat teman-teman yang mungkin liburnya itu yang baru-baru datang atau mungkin libur nggak ada kegiatan, daripada keluyuran sana sini yang nggak ada ujungnya, nggak ada habisnya. Ayo belajar di BMC, belajar entrepreneur, belajar online dengan bersama Pak Anton juga lebih bagus lagi. Jadi jangan buang waktu karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Saya ini salah satu contoh di antara kalian. Saya yakin kalian lebih hebat. Saya hanya lulusan lulusan S1 SD. Tapi saya bisa. Jadi kalian-kalian yang di luar sana yang mungkin lulusannya lebih tinggi dari saya yakin bisa sekali. Kalau untuk praktek, mungkin saya lebih senang langsung terjun praktek gitu ya. Kalau untuk teori, saya kurang pintar. Nah, betul. Saya kurang pintar karena saya kalah. Saya udah di atas 40, jadi kalah sama yang muda-muda itu. Langsung ke praktek. Jadi saya ingin buktikan bahwa seorang hanya lulusan SD pun bisa berkarya. Baik. Semangat. Ayo. Saya ingin nanti kalau mungkin untuk sekarang ini saya masih bisa berkarya di sini, saya akan melebarkan pasaran saya. Saya ingin membuka peluang juga buat teman-teman yang ingin menjadi reseller, monggo inbox saya. Dan mudah-mudahan nanti sambal Osin bisa lebih maju lagi ke depannya. Saya yakin saya bisa terbang tinggi ke langit. Amin. Cita-cita boleh dong, cita-cita boleh tinggi langit kan. Tapi tidak ada sesuatu
dari 3 tahun dilanda pandemi, dari semenjak itu 3 tahun itu saya juga sempat pusing juga untuk apa ya, operasional kan harus jalan Pak, sementara pasaran sepi, harga bahan baku mahal. Jujur saja saya sempat pusing karena operasional harus bayar, tenaga juga harus bayar. Saya sempat bikin kauci itu Pak, dumping untuk menambah pemasukan supaya operasional tetap jalan, dan alhamdulillah sampai saat ini saya bisa berdiri di sini, bisa bikin 50 kilo. Itu tadi sesuatu yang tidak mudah Pak, karena benar-benar apa ya, saya mulai dari benar-benar dari nol, dan kita kan tidak akan pernah tahu kita akan ada pandemi selama 3 tahun kan Pak. Betul. Dan masa itu ya karena memang sulit sekali untuk memikirkan supaya Sambal Osin bisa operasi seperti biasa, ya harus memikirkan sesuatu. Pusing juga, harus bayar tenaga, harus bayar kos dan lain-lain. Jadi itu salah satu resiko sebagai business owner. Kasih tahu teman-teman ya, kalau mau bisnis, mau mulai usaha bisnis itu jangan cuma memikirkan untung. Kenapa? Karena kalau terlalu memikirkan untung yang hanya sesaat, bisnis kita akan nggak kemana-mana, akan langsung terjun, malah hilang mungkin, ya kan? Tapi kalau memang kalian benar-benar ingin terjun menjadi business owner atau pengusaha, harus benar-benar siap berjuang. Apapun resikonya, apapun keadaannya, harus tetap jalan. Yang penting kita harus bekerja ikhlas, bekerja keras, dan insya Allah reward itu akan datang belakang. Amin. Setuju? Ini akan saya terus perjuangkan Sambal Osin supaya nanti saya bisa pulang ke Indonesia, saya bisa membuka di sana, dan mungkin saya bisa membantu ibu-ibu yang nggak ada kerjaan di rumah, dan mungkin juga ada banyak orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Jadi saya bisa bermanfaat juga buat orang lain, bukan cuma untuk diri saya sendiri. Mungkin kalau untuk hari ini kesempatan saya di Hong Kong ini, selain saya bekerja dengan majikan, anggap saja saya bikin sambal itu untuk belajar, ya kan? Karena kalau mengejar untung kita nggak seberapa sebenarnya Pak, dibandingkan dengan operasionalnya. Tapi untuk mempertahankan bisnis itu jauh lebih susah daripada mulai bisnis baru. Ya, mungkin itu aja Pak yang bisa saya sharing, dan sedikit lagi. Mungkin sebelum kita pulang itu memang benar-benar kita harus mempersiapkan diri Pak. Selain kita belajar wirausaha, kita juga harus membangun seperti berinvestasi, seperti Bapak tadi di materi tadi, berinvestasi, entah itu beli properti, entah itu beli emas ataupun beli saham seperti Bapak bilang tadi, beli tanah. Karena apa? Karena kalau kita tidak mikir dari sekarang, kita pulang ke Indonesia, saya yakin balik sini lagi. Banyak kan yang sudah terjadi seperti itu. Kenapa? Karena mereka nggak mikir menyisihkan sedikit dari gaji kita itu untuk berinvestasi. Betul. Jadi berapapun duit yang kita dapat, misalnya kita dapat punya duit 200 juta pulang kampung, yes gitu ya, banyak duit 200 juta. 200 juta itu nggak ada apa-apanya. Kenapa? Kita pulang tiap hari, kebutuhan kita pengeluaran ada, pemasukan nggak ada. Pusing. Benar. Jadi kalau kita tidak berpikir berinvestasi, bagaimana supaya caranya duit itu menghasilkan buat kita, duit yang bekerja buat kita. Kalau hari ini kita bekerja untuk duit, benar nggak? Tapi kalau kita tidak berpikir dari sekarang, kalau kita pulang nanti pasti akan balik sini lagi. Karena apa? Kita tidak punya modal itu. Dan saya ingin juga teman-teman semua ini berpikir menyisihkan sedikit dari gaji kita itu, mumpung kita masih di sini, mumpung kita masih bekerja, untuk berinvestasi supaya apabila kita pensiun nanti kita ada dana pensiun, kita ada duit yang bisa bekerja buat kita.
Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya. Apa yang menarik ya. Nah, tadi Kak Osin cerita ya 7 tahun lalu 1 kilo ya. Sekarang berapa? 50 kilo. Naik 50 kali dalam 7 tahun, itu hebat. Luar biasa. Ya, tepuk tangan. Sekarang yuk saya ajak Anda berpikir ya. Mari kita bantu Kak Osin ini untuk membangun impian. Kalau bisnis ini akan dikembangkan terus di Hong Kong, caranya gimana? Siapa yang bisa ngasih gagasan? Wah, ini apa lagi nih? Wah, ini ayam spesial nih. Ini rasa apa nih? Rasa bayar. Wah. Rasa bayar. Berikan satu. Oke sahabatku, mungkin cukup sampai di sini dulu. Ini mengenai informasi tentang edukasi ataupun sharing-sharing kita dengan Kak Osin ya, seorang TKW atau BMI yang sangat cerdas ya, memanfaatkan waktu ketika hari libur ya. Beliau pencetus atau punya ide untuk membuat sambal dengan varian berbagai rasa. Jadi sungguh sangat luar biasa. Ini bisa sebagai contoh untuk para BMI yang lain agar semakin cerdas dan bisa mengkalkulasi atau memanfaatkan ya, sebelum kita pulang ke Indonesia kita mencuri start awal. Jadi kita di sini sebelum pulang kita sudah merencanakan sesuatu dan kita mengerjakan sesuatu, mengawali kita untuk mengerjakan bisnis ataupun kita melakukan usaha. Jadi besok pas waktu kita sudah pulang, kita tinggal meneruskan begitu. Saya ucapkan beribu terima kasih untuk sahabatku yang selalu stay di channel saya ya. Tanpa kalian, karya saya tidak ada apa-apanya. Dan untuk sahabatku yang baru menemukan channel saya, tolong dukungannya ya untuk like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar sahabat semua mengikuti video unggahan aku yang terbaru. Oke, cukup sekian dulu. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Karena emang kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time my video. Get focus, go financial freedom. Bye bye.